kalau boleh saya katakan ini miniaturnya Kabupaten Berau. Ya, kenapa? Kebiduk-biduk ini hanya menjangkaunya saat ini, hanya menjangkaunya yang agak sulit. Karena kalau dari Samarinda, kota provinsi ke Biduk-Biduk sendiri itu kurang lebih kalau sekarang ini 11 sampai 12 jam ya ikut taksi darat. Nah, kalau dari Berau sendiri dari kabupaten kota itu sekitar 4 sampai 5 jam. Itu bisa artinya ini suatu perjalanan yang cukup melelahkan, tapi ketika sampai di Biduk-Biduk ya semuanya jadi terbayar. Mau ke hutan dalam waktu setengah jam atau 15 menit itu sudah ketemu hutan. Hutan yang tumbuhannya banyak tumbuh di atas bebatuan. Saya tidak tahu apapun namanya itu. Tapi seperti itu kondisinya. Lalu kemudian kalau mau ke pulau itu hanya ditempuh dalam waktu 30 menit sudah sampai. Artinya apa yang ada di Berau di bagian tengah dan selatan dan barat itu semua ada di Biduk-Biduk. Ada danau Labuan Cermin dengan danau Dua Rasanya, kemudian ada gua-guanya, kemudian ada pesisir pantainya, ada pulaunya, dan ada masyarakat ada di Teluk Sumbang, yaitu masyarakat Dayak Basap gitu. Artinya ini suatu hal menurut saya yang harus dilihat secara menyeluruh oleh pemerintah. Melihat Biduk-Biduk ini harus secara satu landscape, satu kawasan yang saling menopang satu sama lainnya. Jadi tidak sektoral, misalnya kita bicara pengembangan wisata di kampung Biduk-Biduk hanya Labuan Cermin, tapi itu bisa saling berintegrasi atau saling mendukung dengan pengembangan objek wisata lainnya, misalnya ada di Teluk Sulaiman. Karena yang kita jual ini kan objek wisata alam, artinya dia sangat ketergantungan sekali dengan kondisi lingkungan atau kondisi alam yang ada, yang menopang dia. Nah, itu yang penting harus kita pastikan, bahwa bagaimana yang menjadi penopang atau menjadi penyangga dari objek wisata alam ini harus tetap dijaga dan dilestarikan. Gua kemarin tuh sempatnya kami nanya-nanya sama orang tua, itu bilangnya di sini tuh terdapat banyak gua. Jadi kami berinisiatif anggota Porlikat untuk mengunjunginya masing-masing. Cuman untuk saat ini baru ada beberapa gua karena kesibukan masing-masing, jadi tidak sempat mengunjungi semuanya. Tapi masih banyak lagi yang belum ini terkunjungi. Kalau kami kemarin pas pertama mengunjungi itu ya ada stalaktiknya, ada berbagai macam habitat, ada seperti jangkrik gua dan laba-laba gua. Ya kelelawarnya juga lumayan banyak, sampai kalau masuk langsung tabrak-tabrak kelelawar. Kalau yang pernah dikasih lihat dengan orang-orang tua itu lebih 10 titik itu. Ya, tapi masih banyak lagi bilangnya yang belum ada. Tapi yang kita baru masuki mungkin ada sekitar 5 titik itu yang pernah sudah saya lihat. Iya pernah, ada sekitar di jalan perusahaan itu kan ada, itu mungkin kedalamannya sekitar 5 meteran turun, terus di dalamnya itu ada 100 meter itu mata airnya tembus ke pinggir laut. Kemarin yang ini yang mata air aja itu yang pernah selama perusahaan itu
jalan di atas, jadi air itulah yang kita pakai untuk air minum selama beberapa tahun itu. Jadi kayak kapal-kapal yang dari Sulawesi itu kalau sudah kehabisan air mereka ngambil air di mata air. Kalau musim kemarau masyarakat Teluk Sulaiman sendiri yang di RT5 sering mengambil ke sana. Nah, pelarutan itu yang membentuk dalam tanda petik ya ornamen morfologi baik di permukaan ya, di dalam tubuh batuan maupun di dalam gua. Ya, jadi itu karena proses pelarutan. Jadi nanti kalau misalnya di atas ada yang runcing-runcing itu sedikit, kita udah tahu bawahnya itu pasti kayak gini. Bawahnya lagi pasti kayak gini. Bawahnya lagi pasti gua. Sampai nanti ada lapisan impermeable, pasti ada sungai bawah tanah. Ketika dia keluar, maka akan keluar seperti yang nanti akan kita lihat di sana. Ya, jadi dengan demikian, kalau gitu hujan yang turun, ya, proses pelarutannya akan menghasilkan semua ornamen yang ada di permukaan, ada di tubuh, ada di bawah, di gua, sampai ketemu lapisan yang tidak tembus air, dia menjadi sungai bawah permukaan. Biduk-biduk kota kecil, kota kecamatan di ujung bagian dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menyimpan daya tarik sumber daya alam kars yang luar biasa. Di samping juga kanan dan kirinya yang luar biasa. Selalu ada cerita kalau sudah soal sumber daya alam adalah ancaman. Kars ancamannya semen. Luas, lahan yang luas ancamannya perkebunan. Biduk-biduk tidak terbebas dari ancaman itu atau untuk Padopuna Kalimantan Timur. Kars Kalimantan Timur terancam dengan rencana pabrik semen, pengembangan kelapa sawit. P3E mencoba memberikan duduk perkara dari semua ini. Kelimpahan sumber daya alam bukan berarti tidak boleh dimanfaatkan, tapi pemanfaatan juga jangan kemudian merusak. P3E mengajak untuk mengolah informasi indahnya sumber daya alam dan informasi rencana-rencana pembangunan yang supaya bisa saling menggunakan. Ya, sebenarnya yang dilakukan oleh masyarakat Biduk-Biduk kan sebetulnya banyak hal sebenarnya. Salah satu diantaranya bagaimana memastikan dia memelihara lingkungannya. Mulai tahun 2013 itu ada sosialisasi tentang perkebunan sawit dan itu masyarakat menolak. Yang kedua di tahun 2016 sekitar bulan Maret atau Februari ada lagi perusahaan kelapa sawit yang akan mengeksplor di sini, tapi juga masyarakat kembali menolak. Dan ini hal-hal yang memang saya lihat masyarakat sudah menyadari hal itu. Nah, lalu kemudian kalau tadi kembali sebetulnya sehingga kompensasi ini muncul, itulah yang dikatakan pariwisata berbasis lingkungan. Jadi wisata di sini adalah pariwisata pemanfaatan sumber daya alam. Kalau harapan kami sih semoga potensi-potensi yang ada di Kampung Teluk Sulaiman itu sendiri dapat dikembangkan dan dijaga kelestariannya. Dan harapan kami semoga masyarakat dan para
aparat atau pemerintah kampung itu dapat mendukung dan bekerja sama untuk menjaga potensi-potensi yang ada di kampung Teluk Sleman itu sendiri. Kalau saya pribadi mungkin sepakat juga dengan bersama Forlika keseluruhannya yang ada di dalam Forlika itu, pariwisata bisa kita kembangkan sendiri, dikelola untuk masyarakat sendiri, dan itu tidak ada gangguan lah dari semacam perusahaan yang masuk ke sini. Ya, harapan saya sebagai masyarakat yang lahir di sini, yang punya empati terhadap lingkungan dan masyarakat, harapannya agar biduk-biduk ini, karena di akhir ini sudah kelihatan sekali potensi wisatanya sangat menonjol, dan ini kelihatan terdorongnya usaha-usaha ekonomi masyarakat, ya kan? Nah, kalau saya melihat di beberapa tempat yang ada, bukan juga benci dengan perusahaan, tetapi ketika perusahaan habis mereka mengeluh. Di biduk-biduk ini tidak ada keluhan seperti itu. Karena apa? Karena perkembangan pariwisata yang berbasis sumber daya alam ini selalu terjaga dengan baik, sehingga orang berdatangan terus, mendorong masyarakat di sini untuk membuat suatu usaha-usaha kreatif. Seperti misalnya homestay, kemudian penginapan-penginapan. Nah, belum lagi warung kulinernya, walaupun misalnya rumah-rumah makannya masih di bawah standar ya. Tetapi ini adalah kondisi yang harus mendapat dukungan dengan baik. Nah, kalau harapan saya yang terbesar adalah jadikan masyarakat wilayah Kecamatan Biduk ini sebagai destinasi pariwisata yang lengkap, yang sah, yang berketetapan hukum. Kalau pengen cerita lebih panjang lagi, bahwa gua ini menyambung-nyambung terus dalam satu tubuh batuan ini. Bukan hanya di sini nyambung dengan Sangkuriang, malah nyambung dengan ada butuh tabuhan tubuh batu gamping, dia akan nyambung terus. Di bagian bawahnya sungai itu juga akan nyambung terus. Sama ketika kita kencing di Sungai Kayan paling ujung, nanti kencing ini akan sampai laut gitu. Nah, sama juga di tubuh Kars kita akan sama, dan bahkan lebih cepat karena dia ikut petakan-petakan, ya, ikut sungai. Sehingga nanti mungkin kapan-kapan kalau kita hidup di Kars, kita harus berperilaku beda dengan kalau kita hidup di bukan Kars. Bukan Kars itu bisa di rawa, di gambut, bisa di kaki gunung api. Nah, jadi punya etika. Maaf ini, kalau orang Jawa biasa tinggal di Jawa, di kaki gunung api, kelakuannya harus beda ketika kita pindah ke sini. Nah, gitu. Kalau kita kebetulan dari Makassar, ya, kaki gunung api, harusnya beda ketika pindah. Kalau kita dari Balikpapan, harusnya beda. Kalau kita dari Bro, boleh jadi akan beda juga. Ya, harus adaptasi tadi. Kalau istilah Mbah Rono, bumi, ya, kita manusia sebagai pendatang yang harus adaptasi. Nah, ini adalah rumah kita, yang kita datang, yang kita harus adaptasi.